Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Kalau kalian udah pernah nonton video gue yang bahas Vortex VX5 keyboard mechanical, gue ada bilang kalau misalnya gue itu pengen belajar keyboard mechanical khususnya untuk modding dan custom ya mungkin. Nah, terus dari kemarin-kemarin itu gue udah sempat research dan udah mulai keracunan-keracunan soal keyboard mechanical yang di custom dan di modding yang membuat gue akhirnya memulai journey ini. Karena gue tahu budgetnya gak murah, jadi gue putuskan untuk nyicil dan sekalian kasih update ke kalian apa aja yang gue beli. So, kalau kalian pengen nontonin dan ngikutin terus, gue udah bikin playlist untuk kalian yang namanya The Journey of Making a Mechanical Keyboard. By the way, jadi ini formula gue sendiri gitu ya, gue pengen beli apa sekarang, terus nextnya nanti gue beli apa, itu benar-benar dari gue sendiri, karena gue nyesuaiin juga budget sama kira-kira apa sih yang butuh duluan, yang bisa kepake duluan gitu. Jadi ini benar-benar pure dari gue dan pengen sharing ke kalian aja, semoga kalian juga happy nontonnya. Oke, jadi di video ini gue udah beli part pertama untuk mulai journey ini adalah beli keycaps. Jadi keycaps apa yang gue beli, langsung aja masuk ke videonya. So, jadi alasan gue kenapa pertama beli keycaps dulu, karena kan gue basically udah punya yang namanya keyboard, yaitu SteelSeries Apex 7 TKL gue. Dan menurut gue keyboard ini bukan diperuntukkan untuk di mod. Keyboard ini adalah benar-benar keyboard yang untuk langsung dipakai dan langsung enak. Walaupun menurut gue, kalau gue custom keyboard nanti akan bisa lebih enak daripada ini. Semoga. Menurut gue, keyboard kayak SteelSeries, Razer, Logitech, dan keyboard gaming kebanyakan akan gue beli untuk nikmatin fitur dan ekosistemnya, beside daripada feel ngetik dari keyboard tersebut. Ini emang preferensi masing-masing sih ya. Awalnya juga gue pribadi tahu dunia keyboard mechanical itu sebatas itu aja. Tapi kalau didalemin ini lumayan toxic banget daripada hasil-hasilnya itu bikin kita BM ya. Kreasi-kreasi daripada kreatornya itu lumayan keren banget menurut gue. Nah, kita balik lagi ke SteelSeries Apex 7 TKL yang jadi alasan kenapa gue beli keycaps terlebih dahulu. Karena keyboard ini nggak hot swap, terus gue gak berani bongkarnya juga. Kayak sayang aja gitu, ditambah lagi gue takut void garansinya juga. Intinya sayang. Jadi ya udah gue putuskan untuk nggak otak-atik keyboard ini. Kecuali keycapsnya. Keycapsnya kan bisa diganti. Jadi gue berpikir, oh ya beli keycaps dulu aja sambil bisa nyicil tapi udah bisa kepake dari sekarang. Dan gue ketemu sama keycaps pertama gue ini. Basically gue interest sama warnanya. Dan actually gue suka ada tema Jepang-Jepangnya, tapi buat gue ini agak keramaian memang ya. Jadi too much untuk gue pribadi. Tapi kalau dilihat dari jauh menurut gue ini cukup oke dan ya udah gue coba untuk beli aja. Keycaps ini bahannya PBT dan punya OEM profile, jadi profilnya sama kayak SteelSeries Apex 7 TKL, jadi harusnya nggak ada masalah. Menurut gue packagingnya biasa banget, di depan cuma ada tulisan Gliging dan ada corak-corak ini. Gliging itu mereknya gue rasa. Terus di belakang ada tulisan by Yongkyu, gue taunya Yongnuo, merek lensa ya. Yongkyu mungkin adiknya Yongnuo, gue nggak ngerti juga. Oke, jadi kayak gini doang standar ya, dan kita udah dapetin dengan kondisi yang agak penyok kayak gini. Gue rasa ini sih gara-gara international shipping, karena dari seller di Tokopedia ke tempat gue itu pakai instant courier, kayaknya kan nggak mungkin ya kalau sampai penyok gini. Untuk PBT-nya kita dapat tekstur yang agak kasar tapi tetap halus sih kalau gini. Kalau pakai kuku bunyinya kayak gini. Ini bukan tipikal backlit dan ini die sub, jadi di print aja di atasnya. Yang jadi concern gue sih ada di enternya sebenarnya. Enternya tuh ada gambar-gambar yang lucu-lucu gini nih. Nah menurut gue ini agak keramaian. Ini nggak akan gue pakai sih, jadi kayaknya gue pakai enter yang biasa aja. Terus kita dapat shift 2,75, which is ini bisa kepake untuk SteelSeries Apex 7 TKL kita. Terus Windows kita dapat corak bunga. Kita lanjut ke layer 2-nya. Wow, ini ada apa? Kenapa ada anime-anime gini gitu ya? Nggak merhatiin juga pas beli, gue merhatiin cuman base-nya aja. Yang penting enak warnanya. Terus ada arrow sama ada navigation. Ini sebenarnya warnanya coklat ya, bukan hitam. Langsung aja kita pasang ke SteelSeries Apex 7 TKL dan hasilnya kayak gimana. Oke, ini dia keycapsnya. Overall enak sih ya untuk interference, aman karena ini sama profilnya. Tapi ada di bagian alt kiri yang interference, jadi mentok sama LED-nya. Gue rasa ini karena salah produksinya sih ya. So ya, jadi overall oke sih, tapi emang keramaian kalau dilihat-lihat. Terus untuk warna dari backlight gak nembus, jadi hasilnya kayak gini. Not bad juga karena masih tetap kelihatan backlightnya dari sela-sela keycapsnya.
Untuk feel ngetik gue rasa ada beda sedikit sama ABS karena lebih tebel gitu feelnya. Jadi kalau ngetik bunyinya lebih mantap. So ya oke, untuk harga 500 ribuan menurut gue cukup oke. Warnanya juga lumayan gue suka. Tapi ya itu, dari desainnya ini gue agak picky untuk milih biar nggak keramaian tuh pilih yang mana gitu. Oke, kita beresin ini dulu karena gue masih punya satu keycaps lagi. Jadi ceritanya baru beberapa hari gue beli ini, gue udah keracunan lagi sama keycaps dari local brand. Ini press play punya, harga cuma 400 ribuan, kalian udah dapet PBT. Dan gue suka banget sama desainnya karena the real simple banget dan ya sesuai sama yang gue mau, ada Japanese theme-nya juga. Sama kayak keycaps sebelumnya ada hiragananya tapi nggak too much. Ini benar-benar simple banget, makanya gue suka. Kayak misalnya dia tetap kasih logo di bagian tab, di shift juga dia tetap pakai logo. Jadi yang nggak pakai tulisan kayak yang sebelumnya ini dan nggak ada gambar-gambarnya. Pokoknya gue udah suka banget sama desainnya, tapi ada satu masalah yaitu profilnya dia pakai cherry profile. Actually sih gue pengen keyboardnya nanti jadi itu pakai cherry profile, tapi gue not sure juga bisa dipakai untuk sekarang ini di SteelSeries Apex 7 TKL. Karena dia kan punya switch yang unik, LED dia itu ada di atas switch. Jadi ini bisa bikin masalah sih kalau kita ganti profilnya. Tapi ya udah, akhirnya kita tetap beli aja karena kan tujuan akhirnya adalah dipasang di custom keyboardnya gitu ya. Dan surprisingly dia datang dengan packaging yang menurut gue wah banget. Setelah gue ngeliat tahu packaging yang awal terus ngeliat ini kayak langsung beda banget gitu ya. Padahal ini local brand gitu. Jadi gue beli ini yang Shirakawa yaitu varian white dari Yoko series. Yang hitam itu ada namanya Shibuya dan itu full black ya. Nah keycaps ini pakai PBT die-sub. Jadi die-sub itu finishingnya ya. Jadi print-printan si hurufnya ini, si karakternya itu dia pakai metode die-sub. Jadi di print di atasnya yang gue tahu ada dua, yaitu double shot injection, itu diinjek huruf-hurufnya ke dalam si keycapsnya. Jadi harusnya akan lebih awet si injection, tapi bukan berarti si die-sub ini jelek gitu ya. Akan tetap awet juga asal kalian pakai normal, nggak digosok-gosok pakai kunci, pakai linggis, pakai cutter gitu ya, akan fine-fine aja. Kita langsung unbox si keycaps ini. Ini sebenarnya dia ada segelnya udah gue sobek, sebenarnya udah gue unboxing juga. Dan kayak ginilah penampilan layar pertamanya, full white. Sama kayak keycaps yang pertama ini nggak backlit, tapi dia putih, harusnya warnanya itu lebih nembus ya daripada LED-nya. Nah jadi sebenarnya yang bikin gue penasaran itu lebih ke profilnya sih, si cherry profile ini bisa gak sih dipakai di OEM profile SteelSeries gitu ya. Gue pengen tahu sebanyak apa interference-nya yang akan terjadi gitu ya. Langsung kita coba pasang aja di SteelSeries Apex 7 TKL kita ya. Oke, ini dia udah kepasang dan ya bener banget ada interference di keycaps yang ukuran lebih dari 1U. Di backspace enter, terus ini gue pakai enter yang putih ya. Kalau pakai yang hitam tuh makin parah. Terus pas gue lihat ternyata emang enter yang hitam agak bengkok. Jadi ini ada cacatnya sedikit ya di keycaps yang enter yang hitam. Jadi akan interference banget sama LED-nya. Nih gue coba kasih unjuk proses daripada interference tuh kayak gimana. Jadi nih ya kalau gue ngetik dan agak push ke bagian bawah gini, dia akan macet. Ini karena bagian atas si keycaps ngadu sama LED switch SteelSeries ini. Ini super ganggu banget sih, apalagi di backspace. Karena kan backspace itu posisinya agak di atas, otomatis kita akan biasa pencetnya itu agak ke bagian bawah. Nah ini akan menyebabkan yang namanya interference tadi. Jadi nyangkut terus gitu. Kalau di yang lain kayak di base ini udah enak, kayak di ukuran yang 1U itu udah lumayan enak menurut gua nggak ngerasa ada kendala. Gua ngetik juga pakai cherry bisa lebih cepet gua ngerasanya daripada pakai OEM. Nah sekarang akan gua kasih unjuk typing testnya gimana perbedaan gue pakai keycaps pertama, keycaps kedua sama keycaps aslinya daripada SteelSeries Apex 7 TKL. Nah, kalau kalian gimana nih? Lebih suka pakai keycaps yang mana? Keycaps pertama, kedua, atau keycaps asli daripada SteelSeries? Kalian juga bisa komen dan sharing-sharing soal Journey keyboard ini untuk nextnya kayak gimana. Oke, jadi itu dia video pertama yang mengisi playlist The Journey of Making a Mechanical Keyboard.
Jadi keycaps yang udah gue beli akan gue pakai dulu di SteelSeries Apex 7 TKL. Ntar kalau udah bosan akan gue ganti juga ke yang aslinya gitu ya. Kemungkinan yang akan gue keep adalah si press play punya Gligging akan gue jual mungkin ya. Kalau kalian mau nampung, kalian bisa cek aja di description box. Gue punya toko yang biasa gue jual barang-barang bekas review, ada di sana juga. Jadi ya kali aja akan gue jual si Gligging ini. Jadi kalau kalian mau nampung silahkan cek aja. So, yap, jadi di video ini gue dapat pelajaran dan bisa ngejawab rasa penasaran gue juga gimana kalau misalnya SteelSeries Apex 7 TKL itu diganti keycapsnya pakai cherry profile. Apakah bisa atau tidak? Ternyata ya bisa sih bisa, tapi ya ada kendalanya gitu ya, nggak maksimal. Oke, segitu dulu video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue sampai jumpa di video selanjutnya dan di playlist selanjutnya. Terima kasih.